Jadi rencananya kita mau beli yang mepet kiri atau low end, tapi nggak bisa ternyata di teknologi serba baru ini kita ternyata ya mau nggak mau ini sudah masuk ke mainstream yang ke atas gitu levelnya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, kan AMD sudah meluncurkan prosesor terbarunya. Jadi saat ini memang belum semuanya launching ya, karena sebagian ada di bulan Februari dan mungkin kedepannya juga akan banyak lagi produk dari AMD yang akan di launching ya. Jadi intinya kalau AMD itu biasanya melaunching produk yang kelas atasnya dulu nih, yang seri X, jadi yang tinggi-tinggi. Nanti dia akan membuat seri-seri yang mid end dan low endnya itu menyusul. Biasanya ya telat gitu ya, mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini. Oke, kita lanjut aja. Jadi sini saya pengen bikin simulasi dulu. Worth it nggak sih kalau kita ngerakit dengan yang saat ini yang baru launching? Kita buat dari versi yang termurah, yang semurah mungkin gitu ya, yang paling hemat gitu. Kalau misal Sultan maka tinggal pilih yang rata kanan. Nah ini kita ambil yang pokoknya kalau bisa rata kiri kalau ada ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu dari CPU-nya. Saat ini CPU untuk PC itu adanya adalah Ryzen 5. Jadi AMD Ryzen 5 7600X. Jadi nanti kemungkinan di bulan Februari akan launching yang 7600 non X ya. Itu mungkin bisa lebih murah 500.000. Oke, jadi ini speednya 4,7 GHz up to 5,3 GHz. Ini hanya turbonya aja yang sampai 5,3 ya, nggak semua core-nya. Untuk cache 32 MB dan ini terbilang cukup untuk main game-game FPS zaman now. Ini intinya yang terendah sekarang dengan dayanya ternyata yang cukup besar juga, yaitu 105 watt gitu ya. Sedangkan yang teman-teman itu bisa 65 watt. Oke, ini terdiri dari 6 core 12 thread tapi tanpa hull ya. Harga sekarang itu ya malum ya, baru launching harga masih tinggi yaitu 4.370.000. Ini saya di website rakitan.com ya untuk harganya. Terus kemudian untuk motherboardnya kita juga cari harga semurah mungkin tapi yang masih worth it lah ya. Jadi nggak terlalu murahan juga, tapi saya hanya bisa mendapatkan di harga 2,877. Jadi 2,8 juta sekian lah ya. Ini dari ASRock B650M PG Riptide. Sudah DDR5 ya pastinya ya. Jadi B650. Terus kemudian USB-nya masih semuanya. Saya cek ternyata masih USB 3,2. Padahal di prosesor terbaru itu udah support sampai USB 4. Jadi ya belum siap gitulah teknologi yang ditanamkan di motherboard. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba upgrade ke USB 4 karena memang yang tertanam itu ibaratnya mesin hardware-nya udah 3,2. Terus ada Type-C dan SATA 3. Terus tambahan lagi informasi masih gennya ya. Gennya itu nanti kita lanjut deh. Ada nanti ya, gennya tuh masih gen 4, sedangkan sebenarnya Ryzen 5 ini sudah support hingga gen 5. Oke, nanti kita bahas. Terus untuk RAM, nah di sini kita nggak bisa sembarang beli RAM. Dari pengalaman saya beli atau merakit komputer beberapa kali, punya saya dan punya klien gitu ya. Memang RAM AMD ini sensitif. Tidak semua RAM AMD itu support di motherboardnya dan support juga di CPU-nya. Jadi Ryzen-nya bisa nggak support di prosesornya, bisa nggak support juga di motherboardnya. Ingat ya. Jadinya di sini kita nggak bisa pakai yang sembarang. Yang biasanya cocok, ini saya pakai yang biasa cocok yaitu G-Clear Flare X. Jadi yang DDR4 tuh biasanya support. Kalau yang DDR5 karena saya belum pernah, jadi saya ambil yang tipenya sama aja, Flare X. Dan ternyata nggak ada lagi pasangan yang 2x8 GB. Sekalinya ada itu menurut saya nggak worth it karena speednya di 4800, sedangkan kita DDR5 itu ya speednya udah lebih tinggi, jauh lebih tinggi ya. Ini aja akhirnya kita pilih yang 6000. Jadi ini menurut saya yang sudah ideal. Kita nggak bisa bermain-main di RAM, nanti kalau salah beli pusing gitu ya. Nggak semua bisa di trade in atau ditukar. Oke, ini harganya 2,6 juta sekian. Terus kemudian kita lanjut ke penyimpanan. Kalau zaman sekarang penyimpanan 1 tera kayaknya nggak cukup banget ya, 1 tera. Jadi mau nggak mau untuk penyimpanan kita bikin 2 terabyte. Ibaratnya satu untuk nyimpan dokumen kerja, yang satu adalah nyimpan aplikasi entah Premiere, terus Windows, apa segala macam, Office Word, Photoshop dan lain-lain. Itu kemungkinan kita taruh di disk, misalkan yang C-nya itu ya, disk C. OS-nya itu kita pakai SSD NVMe M.2 ya. Jadi ini kita pakai 500 GB aja dan Gen 4. Jadi belum ada yang Gen 5 ya saat ini di pasar Indonesia, atau memang belum ada yang launching di Gen 5. Makanya sebenarnya agak sayang kalau kita langsung maksain beli sekarang, karena sebenarnya untuk spare partnya sebenarnya belum siap 100% gitu.
Jadi ya mau nggak mau kita pakai Gen 4. Artinya ya seenggaknya kalau misalnya nanti udah launching kita bisa upgrade ya, tinggal di upgrade aja ke Gen 5 supaya benar-benar dapat speednya dari Gen 5-nya ini, karena ini masih Gen 4 setahu saya sekitar 5000 Mbps deh kecepatannya. Jadi SSD NVMe ini jadi sistem ya 500 GB. Jadi yang penting-penting aja masuk ke situ. Kalau misalnya ada Premiere penting dipakai tiap hari, masukin aja ke situ. Terus kemudian yang tadi 2 TB itu mungkin 1 TB buat game, walaupun sebenarnya nggak cukup. Game sekarang gila ya, menggunakan penyimpanannya itu gede-gede banget, bisa 100 GB lebih satu game. Terus kemudian yang satunya untuk aplikasi-aplikasi lain gitu, untuk software-software lain gitu maksudnya. Kemudian untuk VGA-nya, jadi karena baru juga ya si RTX atau Nvidia ini mengeluarkan produk-produknya, jadi saya sih berharap mungkin bisa disandingkan ke 40 RTX 4050. Jadi ya nantinya baru akan ada. Kalau sekarang mereka masih mengeluarkan yang seri-seri tertingginya dulu, strategi biasa ya. Oke, jadi ya sementara pilihan terbaiknya dipasangkan dengan prosesor yang 6 core 12 thread. Ya menurut saya paling cocok di 3060 ini. Kalau kita pasangin yang 3080 bisa, cuman performanya bisa jadi bottleneck nanti gitu. Sayang gitu ya, karena dibuat 4K ini juga kayaknya ngap-ngapan gitu, karena cuman 6 core 12 thread gitu. Jadi sementara ya pilihan terbaiknya ya ini RTX 3060 ya. Ini Zotac yang paling murah, kita dapat di harga 5.700 sekian. Oh iya, tadi untuk harga WDC Blue dan SSD-nya itu harganya di sekitar 900 ribuan untuk satunya. Jadi SSD-nya 900 ribu dan harddisknya 900 ribu. Terus untuk RTX-nya saran saya sekarang banyak yang second ya, itu ada bahkan sempat di bawah 4 juta, tapi rata-rata sekarang 4 jutaan ya untuk yang 3060. Jadi kemarin kan saya sempat buat konten juga yang belinya harga 4 juta ya, 3060 Zotac. Menurut saya worth it. Seenggaknya lebih murah 1.700.000, jadi bisa dialokasikan ke yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya budgetnya untuk yang bikin apa ya, nggak bisa kita bikin harga kentang mid atau minimalis di bawah 10 juta, nggak bisa, karena memang teknologi sekarang yang terbaru semua ya. Jadi ini sehemat mungkin lah yang saya buat. Jadi rencananya sih ya di atas 10 juta, di bawah 20 juta rencananya, tapi kita lihat hasilnya nanti berapa. Terus kemudian untuk casing kita cari yang ada RGB-nya ya. Ini sudah ada 3 RGB-nya, seenggaknya kita nggak perlu beli RGB-nya dalam waktu dekat gitu ya. Itu kita menghabiskan sudah 500 ribu, jadi dari Venom RX ya. Terus kita lanjut ke power supply. Nah untuk power supply kita agak bingung juga karena harganya itu tinggi-tinggi banget. Akhirnya kita cari yang paling rendah yang menurut saya masih bisa dibilang aman lah ya, karena saya juga pakai ini kok di sini, di tempat saya juga pakai ini dan sudah bertahan dari 2019 apa ya sampai 2023 itu masih awet gitu ya. Jadi kita pilih Corsair yang TXM series 650 watt. Jadi ini masih cukup ya, di harga 1,2 juta sekian. Oke, kita lanjut ke coolernya. Jadi ini kan tadi belum dapat HSF atau coolernya ya, makanya kita terpaksa beli sendiri. Nah ini nggak bisa pakai sembarang cooler ya, ini wattnya juga tinggi 105 watt. Walaupun sebenarnya manufakturnya udah kecil banget nanometernya, tapi karena wattnya tinggi otomatis dia akan panas. Jadi kita nggak bisa beli yang sembarang juga. Jadi dari semua yang menurut saya worth it ya, dengan budget di bawah sejuta itu ya dapatnya hanya NZXT yang T120 RGB. Ini harganya 725.000. Jadi kalau sobat merasa yang lain ya nggak apa-apa, ini bisa diganti yang 300.000 atau yang 500.000 terserah. Tapi yang pasti performanya nanti akan kepangkas, karena di saat dia panas dia akan menurunkan performa jadi throttle gitu. Oh ya, satu catatan lagi, untuk coolernya pastikan dia cocok dengan soket AM5-nya ya, karena kan untuk Intel beda soketnya, terus untuk AMD beda. Kadang ada cooler yang tidak menyediakan keduanya, hanya salah satunya aja gitu. Ada juga cooler yang menyediakan ibaratnya bracketnya atau soketnya itu sama gitu. Soketnya itu bisa untuk dua produsen gitu ya, AMD bisa, Intel pun juga bisa di motherboardnya maksudnya. Oke, jadi kita lanjut ke monitor. Ini yang sangat penting, karena percuma kita beli yang semuanya bagus, monitornya standar Full HD. Jadi nggak keluar performa yang kita punya tuh nggak keluar. Jadi di sini kita pakai AOC 27 in, jadi yang agak besar. Tapi karena tujuan utamanya ya untuk main game ya. Jadi di sini kita carinya yang Full HD tapi refresh rate-nya tinggi, yaitu 160 Hz. Ada fitur Adaptive Sync Gaming Monitor, jadi seenggaknya masih bisa menggunakan fitur V-Synchron di Nvidia-nya. Kenapa nggak sekalian 2K gitu ya? Karena di RTX ini kan ada yang namanya Ray Tracing. Nah, Ray Tracing ini kalau dinyalakan otomatis yang tadinya kita mungkin bisa dapat FPS-nya itu 180, di saat Ray Tracing-nya on paling dapat ya
turun jauh banget, bisa 70, 90 gitu. Jadi kepangkasnya jauh banget. Makanya di sini kita lebih mentingin kualitas karena kan TV-nya 27 in udah besar. Nah, kita butuh detailnya lebih tajam. Makanya kita pakai RTX on ya. Jadi shadow-nya tuh lebih dapet gitu. Makanya kita nggak cari yang 2K karena nanti nggak kuat juga, takutnya prosesornya ini cuman 6 core 12 thread ya, inget ya. Kecuali udah 8 core 16 thread, nah itu nggak apa-apa 2K. Jadi kita cari yang budget-budget ke bawah. Ini kita dapat harga di 2,7 ya. Jadi kalau misalkan belinya yang cuman 24 inch menurut saya sayang banget gitu. Makanya kita cari yang 27 inch. Terus kita lanjut, masa yang nggak pakai mouse keyboard dong. Kalau mouse keyboard biasanya saya selalu pakai ini sih kalau ngerakitin punya orang. Tapi harganya sekarang sudah naik ke 260.000, dulu sekitar 200 ribuan doang gitu. Ya nggak apa-apa lah. Karena ya awet juga sih sampai sekarang. Terus ada makronya juga ya. Kita pakai sampai saat ini. Cuman paling beda di mouse-nya doang nanti yang datang ya, tipe-tipe mouse-nya yang beda. Kemudian kalau misalnya kita pakai monitor, sound yang keluar dari monitor itu nggak maksimal, nggak bagus lah ya. Jadi ya kita biasanya pakai headset tuh gaming karena sekalian ada mic-nya gitu. Kecuali nanti sobat butuh speaker ya bisa dibeli terpisah, dan mic yang eksternal mungkin untuk konten kreator bisa dibeli terpisah. Tapi menurut saya untuk sementara headset ini seperti yang saya gunakan sudah cukup ya, walaupun saya sebenarnya ada mic segala macam tapi ribet. Untuk webcam silakan nanti mikir sendiri ya karena itu budgetnya di luar. Oke, kemudian di sini kita butuh thermal paste yang berkualitas, nggak bisa sembarang. Tadinya saya mau nyari Artix yang silver 5 terus atau GC Extreme gitu yang harganya juga di atas 100 ribuan semua. Tapi nggak ada ya di websitenya si rakitan.com. Adanya Noctua. Noctua juga cukup bagus kok. Ini harganya 155.000. Jadi kita nggak bisa beli thermal paste yang abal-abal sedangkan prosesornya mantap gitu ya, terbaru semua. Masa kita beli yang abal-abal, kan nggak mungkin. Dan ternyata setelah di total kita mendapatkan hasil 23.566.850. Ya seperti itu. Worth it nggak gitu ya. Oke, untuk sementara ya, kalau misalnya di Januari sobat nggak sabar, menurut saya nggak worth it karena di 23 juta kalau kita beli yang apa ya, yang keluaran 2022 deh, itu kita bisa up di prosesor, kita bisa up di VGA, jadi mungkin bisa ganti ke 3070 atau bahkan 3080. Terus kita bisa up juga di monitor. Jadi kemungkinan kita bisa dapat yang 2K. Jadi kalau misalkan sobat memang pingin banget beli yang terbaru, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini bisa jadi investasi jangka panjang karena seenggaknya kan bisa di-upgrade, nanti bisa dijual lagi misalkan. Jadi nanti kalau mau di-upgrade, yang pertama itu carilah NVMe yang Gen 5. Nah itu. Terus kemudian untuk VGA-nya nanti mungkin bisa di-upgrade yang 4050 atau yang 4080 bahkan. Jadi ini masih support. Tapi ingat ya, di sini kita pakai PSU-nya cuma 650 watt. Nah, kemungkinan ini juga harus di-upgrade. Makanya kalau misalkan memang tujuannya mau upgrade, bisa cari yang 850 watt ke atas deh kalau perlu, atau 1000 watt ke atas kalau memang tujuannya nanti mau di-upgrade. Karena memang investasi dari PSU ini kan ya ribet kalau untuk gonta-ganti, dan sayang juga kalau misalkan beli yang bagus sekalian ya kan untuk jangka panjang juga gitu. Terus untuk monitor itu baru worth it di upgrade kalau misalkan sobat sudah upgrade prosesornya dan upgrade VGA-nya baru ke monitor. Karena ya kalau dengan spek seperti ini ya monitornya udah jauh lebih cukup, walaupun kita nggak pakai yang 2K, tapi kan di saat RTX on itu otomatis frame rate-nya turun. Tapi kalau untuk yang saya buat saat ini, untuk game FPS seperti Valorant, CS:GO dan lain-lain, itu sangat-sangat tinggi FPS-nya, bisa tembus 200 bahkan hingga 300 FPS ya. Apalagi dengan Ryzen 5 7600X ini otomatis kemampuannya lebih tinggi dari yang versi 5600X ya, Ryzen 5 juga. Oke, jadi itu sih pendapat saya, opini saya. Kalau misalnya mau ngerakit sekarang lebih baik bersabar dulu karena nanti pastinya harga juga akan turun. Ada promo-promo apa, bundling dan segala macam. Terus ya, jadi versi low end atau low budgetnya nanti kan juga akan muncul di AMD. Dari semua aksesoris yang tambahannya itu juga nanti akan support Gen 5, USB 4. Jadi menurut saya lebih baik bersabar dulu ya, itu pendapat saya. Tapi kalau nggak sabar ya, inilah mungkin yang harus sobat keluarkan buat membeli produk-produk tersebut. Dan ini bisa lebih mahal kalau sobat kebutuhannya lebih tinggi. Terus terakhir untuk spek ini bisa untuk game kreator, konten kreator, terus gaming ya. Ini sudah lebih dari cukup sih untuk itu semua. Jadi rencana kita mau beli yang mepet kiri atau low end, tapi nggak bisa ternyata di teknologi serba baru ini. Kita ternyata ya mau nggak mau ini sudah masuk ke mainstream yang ke atas gitu levelnya, atau middle end gitu. Oke, sampai di sini aja videonya. Kalau menambah wawasan sobat silahkan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.